Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Fahrina Syaratul Aulia, NIM 1807016162, mahasiswa Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa riset terkait disleksia yang lebih tepatnya dalam upaya mengatasi dan meningkatkan kemampuan membaca pada anak penderita disleksia. Belajar memang telah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap anak di Indonesia. Anak yang memiliki kesulitan dalam membaca biasanya memiliki prestasi dan nilai yang rendah terhadap mata pelajaran tertentu. Disleksia itu sendiri adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau menghijau. Pada anak-anak yang masih kecil, biasanya ditandai dengan memiliki hambatan bicara. Anak juga sulit untuk mengingat, seperti mengingat tempat, kejadian, mengingat orang, dan lainnya. Tanda selanjutnya, kesulitan untuk membedakan seperti membedakan bentuk, membedakan suara, apa yang didengar dengan apa yang akan diucapkan. Dan tanda yang terakhir pada anak disleksia adalah kurangnya konsentrasi. Selanjutnya, tanda disleksia yang dapat kita lihat bila anak sudah memasuki usia sekolah. Yang pertama, sulit mengingat urutan sesuatu, misalnya urutan abjad atau nama hari. Selanjutnya, butuh waktu lama dalam mempelajari nama dan bunyi abjad, sulit menemukan persamaan atau perbedaan pada abjad, sulit mengucapkan kata yang baru dikenal. Selanjutnya, susah mengeja karena melihat huruf atau angka terbolak-balik seperti huruf D dengan huruf B atau angka 6 dengan angka 9. Sering salah atau terlalu lambat dalam membaca, kesulitan memproses dan memahami apa yang didengarnya, lambat juga dalam menulis. Selanjutnya, penyebab dari disleksia. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari disleksia, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan kelainan gen yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa, yaitu paparan nikotin, alkohol, dan nafsa pada masa kehamilan. Selanjutnya, lahir prematur atau terlahir dengan berat badan rendah karena faktor keturunan atau faktor genetik, pengaruh hormonal prenatal seperti testosteron. Disleksia sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, disleksia dyseiditis atau visual. Disleksia jenis ini disebabkan oleh adanya gangguan fungsi otak di bagian belakang yang dapat menimbulkan gangguan persepsi visual dan memori visual. Yang kedua, disleksia verbal atau linguistik sering dijumpai dan setengahnya dilatar belakangi oleh disfasia. Jadi disfasia itu adalah gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak seharusnya. Pada masa sekolah, ditandai anak sulit dalam mengeja kata atau kalimat. Yang ketiga, ada disleksia auditori. Terjadi akibat gangguan dalam koneksi visual auditif sehingga membaca terganggu atau lambat. Dalam hal ini, bahasa verbal dan persepsi visualnya baik. Selanjutnya, kita masuk pada riset pertama yang diambil dari jurnal berjudul Studi Analisis tentang Kesulitan Membaca atau Disleksia serta Upaya Mengatasi pada Siswa Visual Basic SD Muhammadiyah 22 Seruni Surakarta. Jurnal dibuat oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari wawancara yang telah dilakukan di SD Muhammadiyah 22 Seruni Surakarta, terdapat 4 siswa yang mengalami kesulitan membaca. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, cara yang dilakukan menanggulangi kesulitan membaca pada siswa SD Muhammadiyah 22 Seruni Surakarta yaitu mengadakan les tambahan yang dilakukan sepulang sekolah. Kegiatan yang dilakukan saat les tambahan adalah belajar mengenal huruf, menulis, dan membaca lancar. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai metode dan strategi sehingga memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar. Akan tetapi, kurangnya kerjasama orang tua siswa yang menjadikan upaya tersebut kurang maksimal. Orang tua cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah tanpa didukung dengan peran orang tua di rumah, sehingga upaya penanggulangan kesulitan membaca sedikit terdapat hambatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dukungan dari orang tua adalah poin penting dalam berjalannya proses belajar bagi anak disleksia.
Selanjutnya, riset kedua yang terdapat pada jurnal berjudul Pengaruh Permainan Scrabble terhadap peningkatan kemampuan membaca anak disleksia yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Yani. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di sebuah madrasah ibtidaiyah di daerah Bantul pada 12 Oktober 2012, diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa siswa yang memiliki kemampuan membaca rendah. Berdasarkan permasalahan mengenai kesulitan belajar membaca, maka perlu diberikan tindakan alternatif. Nah, diharapkan alternatif yang digunakan juga dapat memotivasi diri siswa dalam belajar, terutama dalam belajar membaca. Bentuk permainan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca. Salah satu jenis permainan yang dapat mendukung adalah Scrabble. Cara yang dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan membaca pada anak disleksia adalah dengan menggunakan media permainan papan yang memiliki komponen kemampuan berbahasa, huruf, dan kata, seperti halnya Scrabble dengan metode multisensori. Scrabble adalah permainan yang dapat dimainkan oleh 2, 3, atau 4 orang peserta dalam waktu tertentu. Permainan ini merupakan permainan menyusun kata di atas papan berkotak-kotak sejumlah 15 kolom dan 15 baris dengan menggunakan kepingan huruf sejumlah 100 tiles. Pemain menggunakan kepingan huruf untuk membentuk kata, baik secara mendatar maupun menurun layaknya bermain teka-teki silang. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 mahasiswa madrasah ibtidaiyah penyandang disleksia yang telah didiagnosa oleh psikolog. Permainan Scrabble diberikan secara berkala, yaitu selama 7 kali permainan atau 7 hari. Pada permainan Scrabble ini terdiri dari 2 bagian. Pada bagian pertama, subjek diminta untuk menyusun kata berdasarkan kata kunci atau tema yang telah ditentukan. Setelah kata tersusun pada papan Scrabble, subjek diminta untuk membaca dan menuliskan pada buku subjek. Pada bagian kedua, subjek diminta untuk menyimak eksperimenter yang sedang membacakan sebuah teks. Saat menyimak, subjek diminta untuk menyalin kata atau kalimat yang subjek dengar pada buku tulis. Setelah subjek selesai menyimak dan menyalin, subjek diminta untuk menyebutkan beberapa kata yang telah dituliskan dan menyusunnya pada papan Scrabble. Kata yang telah disusun oleh subjek kemudian dibacanya kembali. Beberapa kata yang telah dituliskannya dan menyusunnya pada papan Scrabble. Kata yang telah disusun oleh subjek kemudian dibacanya kembali. Setiap bagian permainan subjek diminta untuk menyebutkan maksimal 8 kata, sehingga jumlah total dari kedua bagian permainan adalah 16 kata. Setiap sesi atau pertemuan eksperimenter memberikan kata kunci atau tema atau teks yang berbeda. Manfaat dari Scrabble adalah meningkatkan kemampuan membaca, mengembangkan pembendaharaan kosakata, mengembangkan kemampuan tata bahasa. Hasil pembahasan pada jurnal ini, pada subjek 1 dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak ada perubahan yang efektif setelah subjek 1 diberikan perlakuan. Selanjutnya, subjek 2 dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa ada perubahan yang efektif setelah subjek 2 diberikan perlakuan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permainan Scrabble dapat menjadi salah satu alternatif media dalam meningkatkan kemampuan membaca anak disleksia. Untuk mendapatkan pengaruh yang efektif pada peningkatan kemampuan membaca, tentunya juga disertai adanya faktor motivasi dan dukungan positif dari pihak orang tua, keluarga, dan guru pada anak disleksia.
Selanjutnya, riset ketiga yang terdapat pada jurnal berjudul Implementasi Terapi Berbasis Aplikasi Android dan Terapi Verbal untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Anak dengan Gejala Disleksia, yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca, yang pertama ada terapi verbal. Metode yang digunakan dalam membantu kesulitan belajar membaca anak disleksia yaitu yang pertama ada metode multisensori. Metode belajar yang berasumsi bahwa anak akan belajar lebih baik jika materi yang disajikan dalam bentuk visual, perabaan, kinestetik, serta pendengaran. Pendekatan ini meliputi kegiatan perabaan, mendengarkan, menulis, serta melihat. Metode multisensori dibagi menjadi dua, metode Fernald dan metode Gillingham. Metode Fernald merupakan metode yang dirancang untuk mengajari individu dengan kesulitan membaca yang ekstrem. Dan metode Gillingham merupakan metode yang berorientasi terhadap kaitan antara bunyi dan huruf. Metode yang kedua ada metode analisis kelas. Metode ini lebih mengembangkan metode visual dan auditori. Pada metode ini, anak disleksia mengidentifikasi keseluruhan kata huruf dan bunyi. Kelompok-kelompok huruf mengucapkan bunyi setiap kelompok huruf, dan guru mengambil beberapa huruf pada kata dan anak diminta mengucapkan kelompok huruf tersebut. Selanjutnya, metode yang terakhir adalah metode fonik atau bunyi memainkan kemampuan auditori dan visual anak, yaitu dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya, seperti huruf B dibunyikan F, huruf C dibunyikan H. Beberapa tahapan dalam metode fonik diantaranya yaitu menyimak, berbicara, menulis dengan mengkoordinasikan mata dengan tangan, dan membaca, di mana anak disleksia belajar berbahasa dari tatanan bahasa yang paling kecil sampai tingkat yang paling rumit. Dalam jurnal ini terdapat terapi berbasis aplikasi untuk meningkatkan kemampuan membaca anak disleksia. Perkembangan teknologinya semakin pesat dan selalu berkembang pada aspek kognitif maupun psikomotor, sangat membantu dalam menemukan jawaban dan solusi atas permasalahan anak disleksia. Salah satunya pada bidang pendidikan, yaitu untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu game edukasi untuk anak disleksia adalah Lexipal, yang dibuat atau dikembangkan oleh 4 mahasiswa UGM. Melalui aplikasi ini dirasa anak-anak penyandang disleksia akan lebih mudah dan senang dalam belajar, karena anak-anak sendiri pun sangat menyukai game. Maka dari itu, game yang bersifat edukasi ini anak-anak diharapkan akan lebih mudah dan menyenangkan dalam belajar. Berikut cuplikan video anak disleksia yang sedang belajar menggunakan teknik terapi berbasis aplikasi yang bernama Lexipal. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 anak disleksia. Subjek dibagi menjadi kelompok eksperimen berjumlah 10 anak dan kelompok kontrol berjumlah 10 anak. Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada 20 anak disleksia, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen menunjukkan perbedaan skor antara pre-test dan post-test diberikan perlakuan. Terapi disleksia dengan menggunakan game edukasi efektif digunakan karena dalam proses bermain sambil belajar tersebut, anak disleksia akan lebih tertarik untuk melatih kemampuan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Saadah bahwa permainan Scrabble berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan membaca anak. Kesimpulannya, anak dengan gangguan disleksia lebih terbantu ketika mendapatkan penanganan dengan menggunakan aplikasi berbasis Android jika dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan penanganan berbentuk terapi verbal. Sehingga penanganan gejala gangguan disleksia, pendekatan aplikasi berbasis Android dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan membaca. Berikut video media pembelajaran bagi anak disleksia yang terdapat pada cuplikan film India berjudul Taray Zameen Par terkait anak disleksia. Dalam cuplikan video tersebut, terdapat bagaimana proses belajar anak-anak disleksia sehingga ia mampu untuk belajar dengan baik. Yang pastinya, dukungan dari orang sekitar sangat mempengaruhi proses belajar mengajar anak-anak disleksia.